kumpul lagi, hadir lagi. Meskipun biasanya kalau pranikah Surabaya itu di tanggal muda ya. Ini tanggal berapa sih nih? Tanggal sudah nggak muda ya. Tapi nggak apa-apa karena kemarin Syawalan ya, jadi agak geser dikit ke tengah gitu. Yang tentunya Syawal itu ada dua tipe orang yang menyambut Syawal. Yang pertama adalah bahagia, ya. Yang kedua adalah ya itu bahagia juga sih gitu. Temennya tapi dianya enggak. Baik, saya mohon izin lagi-lagi suara saya agak habis. Yang kemarin ikut aksi bela Palestina di Gerahadi ada? Ya udah, ya tadi mohon dimaklumi ya. Karena terjebak kemarin katanya orasi satu kali ternyata sampai selesai disuruh mimpin aksi, disuruh mimpin acara gitu. Tapi ya semoga tidak mengurangi keberkahan kita pada hari ini. Nanti jika saya habis suaranya, mohon izin MC-nya langsung bantu ya. Nah ini saya sudah mohon izin sambil makan strepsil biar nanti bisa ngimbangin juga gitu. Ya, baik. Sekarang ada fenomena baru yang biasanya akhwatnya yang banyak, sekarang yang ikhwan juga banyak. Ada apa gerangan? Ditinggal nikah? Enggak apa-apa. Ditinggal nikah? Ada yang barusan ditinggal nikah? Ada yang barusan ditinggal nikah? Ada? Enggak apa-apa. Kalau orang itu kalau ditinggal nikah itu tergantung responnya kita. Apa sebentar? Orang itu kalau ditinggal nikah tergantung responnya kita. Ada yang sedih, ada yang sedih banget. Ada yang sedih, ada yang ngerasa bahwasanya ya nggak apa-apa. Berarti dia tidak beruntung untuk mendapatkan orang sesoli aku atau sesolihah aku gitu. Udah. Segitu aja. Kalau orang yang ditinggal nikah, berarti orang itu tidak beruntung untuk mendapatkan orang yang sesolih aku dan sesolihah aku. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin berdiri. Ya, materi saya sudah. Oke, ditinggal nikah. Ya, ditinggal nikah itu D-nya digabung apa nggak sih? Digabung ya. Ditinggal nikah. Banyak sekali teman-teman bahwasanya kita tuh mikir bahwasanya Allah itu nggak adil gitu. Ada yang sampai gitu. Aku kan yang sudah memperjuangin dia, aku yang sudah nemenin dia dari nol ya gitu. Ada yang kemarin dari nemenin dari proses daftar polisi ya sampai diantar tuh pemberkasan apalagi prosesnya gitu kan panjang gitu kan sampai pantukir ya namanya pantukir ya ada sebagainya sampai dijanjiin kamu kalau nanti nikah sama aku sudah nikah sama aku nanti kamu pakai baju apa yang pengen itu bayangkari ya gitu bayangkari ternyata dia sudah nikah dia sudah jadi polisi tuh berhasil tuh ternyata dia selingkuh sama dokter ya kan jadi bayangkarinya dipakai dokter bukan dipakai dia gitu. Dan ada banyak lagi gitu. Kasus-kasus seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi itu semua gitu. Tapi sebelum itu next saya ingin mengucapkan next selamat dulu. Dia langsung cover wongnya. Bagi barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum fil khair ya bagi Mas Sandi Stanley dan Mbak Amalia Rizky Novita Sari Said ya. Siapakah beliau? Beliau itu yang di depan itu loh, yang lagi puting. Nah, itu Mbak Amal. Dan yang laki-laki siapa? Yang laki-laki, nah itu yang pegang kamera itu. Mas Sandi, kau sudah dada. Yang ditinggal nikah siapa? Mas Bari. Ya, beliau bukan hanya jamaah ya, tapi juga ikut tim kru kami untuk biasanya media gitu. Kenapa Amal? Ini suaminya, kamu lihat suaminya di sini. Gak ada apa ini suaminya aman. Nah gitu. Barakallahu lakuma. Bedrut mantu baru kemarin dan kayaknya pekan ini ada lagi ya? Ada lagi ya? Pekan ini ada lagi 2 pasang kata Ustaz Marisa, 2 pasang pekan ini. Yaitu di tanggal 26 dan 27 ya. Jadi di Sabtu Ahad besok gitu. Padahal ada jadwal di Malang. Itu Bedrut mantu. Ya saya ucapin semoga ikhtiarnya sepekan ini itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok saya dapat kabar malah mager ya? Oh iya mager beliaunya.
makan gratis, bagi makan gratis, makanya jamaah hilang setengah ini ya karena distribusi makan gratis di kampung duafa. Ya itu Bedrut mantu saya ucapin dulu karena setiap Bedrut mantu harus diucapin. Ya di pekan besok ada 2 pasang. Ya semoga diberikan keberkahan. Next. Nah, kondisi ditinggal nikah. Kondisi ditinggal nikah. Yang pertama adalah karena telat atau belum diikhtiarkan. Saya lagi, kenapa sih kok bisa ditinggal nikah? Yang pertama adalah karena telat dan belum diikhtiarkan. Karena telat dan belum diikhtiarkan. Ya, yang namanya sebuah sebab pasti ada yang namanya musabab. Namanya kondisi itu pasti ada yang namanya musabab, sebabnya. Nah gitu ya, meskipun itu ada qadarullah, takdir Allah dan lain sebagainya. Tapi zona kita sebagai manusia itu adalah berikhtiar. Nah kalau sudah kondisinya ditinggal nikah, nih berarti ada satu karena telat. Telat itu apa sih maksudnya? Ya sudah mau ikhtiar tapi ikhtiarnya telat. Ya, ingat kalau sudah khitbah itu nggak bisa dikhitbah sama orang lain. Jangan lagi kalau sudah khitbah itu nggak boleh dikhitbah sama orang lain. Tapi kalau masih kenalan boleh. Saya tuh pernah ngasih advice sama seseorang, ngasih advice-nya seperti ini. Saya itu sudah kadung ikhtiar sama dia, Ustaz. Dia itu kayak seseorang yang memang benar-benar ibu arek-arek lah, kayak gitu kan ya. Versi saya tuh kok ibu arek-arek ya gitu. Tapi sekarang dia sudah kayaknya sih, ini dia tuh sudah ta'aruf sama orang lain. Kamu dapat informasi dari siapa dia sudah ta'aruf? Ini A1, Ustaz. Wah, tuh ngintip berarti ini. Terus gimana? Saya omongin secara fikih. Secara fikih memang itu yang tidak boleh orang berikhtiar sama orang lain nih. Bahkan mengutarakan perasaannya saja itu sudah tidak diperbolehkan. Itu ketika dia sudah ranah khitbah, wes dilamar, tutup, berdoa biar lamarnya gagal, Ustaz. Ojo, jadi kerentak hati ya Allah, gagal ya wah gitu. Ojo lah gitu kan, wes mending info ngopi gitu aja ya. Saya ngopi tak menconi ngopi nanti gitu. Tapi teman-teman, jika masih dilana ta'aruf, ya, nyerobot boleh, secara fikih oleh, secara akhlak jangan. Begitu aja, silakan dipilih. Kondisinya masing-masing. Secara fikih boleh, tapi secara adab atau akhlak koerot, gak pantas. Tapi boleh. Contoh, masnya yang pakai kacamata. Oh, ada banyak. Mas, namanya siapa, Mas? Ya. Ardi. Ditinggal nikah berapa kali? Oh belum. Mau coba? Nggak mau, nggak berminat ya. Katakan nih Mas Ardi suka sama Mbak siapa? Oh nggak ada. Sudah punya calon? Masih belum? Mau cepat? Insya Allah mau? Ya, sudah siap nikah Mas Ardi? Sudah. Yang di sini sudah siap nikah siapa? Katanya mau cepet. Belum ya? Cepet nanti jadinya. Ini gitu. Ini rumah Allah loh ya. Kayak gitu. Dan ini adalah tempat terbaik. Maka tempat terbaik untuk memilih calon pasangan itu di rumahnya Allah. Nah, itu orang solihah semua insya Allah. Karena di sini. Kalau agak luar pagar mau mana ya gitu loh. Jaminnya di sini. Mas Ardi katakan suka sama Mbak Sri. Ada yang namanya Sri? Gak ada, aman. Suka sama Sri. Aku suka sama dia, Ustaz. Tapi kok dia kayaknya deket sama Mas Purnomo kan? Sri sama Purnomo itu kan agak nyambung ya. Gimana ini ceritanya? Dilihat dulu, Sri sama Purnomo ini itu secara fikih apa? Kalau cuma deket tok gampang. Wong lim aja dikasih air bisa pisah gitu loh. Apalagi hubungan yang tidak punya ikatan secara resmi. Itu kalau lihat Mbak Sri itu kayak lihat ibu kursa kan gak pernah ngomong
Kayak orang ngomel gitu kan mungkin ya. Pokoknya dia itu ah tipeku banget lah kayak gitu. Itu boleh meskipun dia sudah dekat. Tapi kalau khitbah haram. Gitu ya. Jadi kalau sudah nih deket nih, aku ingin tahu kalau si pasangannya nggak bener katakan. Apa ya, temennya, pacarnya lah ya, pacarnya nggak bener katakan. Menyelamatkan dia dengan cara menikahinya boleh-boleh. Kalau dia ini kita sudah melihat banyak kebaikan di dia, tapi gara-gara ketutup sama si ini nih, nah itu boleh. Itu namanya menyelamatkan orang loh. Boleh. Asal belum khitbah. Kalau udah khitbah nggak boleh. Itu. Nah, kondisi karena telat atau belum diikhtiarkan. Teman-teman, laki-laki khususnya. Makanya kok tadi Ustaz Afkar, laki-lakinya banyak. Iya, mungkin banyak yang ditinggal nikah ya. Ini khususnya laki-laki. Dalam konteks berikhtiar, dalam konteks menunggu, dalam konteks menanti jodoh, yang menjadi orang yang harus lebih aktif, itu laki-laki atau perempuan? Saya ulang lagi, dalam konteks berikhtiar atau menemukan jodohnya, yang lebih aktif berikhtiar, itu laki-laki atau perempuan? Nah, siapa nanti ada yang perempuan tadi? Ya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Nah, perempuan biasanya nunggu dan ngode. Saya lagi, perempuan itu biasanya nunggu dan ngode. Itu. Maka kalau teman-teman ya, kalau sudah ada kode-kode, ya harusnya peka bahwasanya ini kok ikut dilamar gitu. Modenya bisa langsung, bisa titip walinya. Kayak kemarin itu ada salah satu ustazah. Wah, saya cerita sedikit, bongkar dikit nggak apa-apa ya. Beliaunya dipingit. Saya nggak boleh hadir kajian ustaz, saya nggak boleh hadir aksi. Dipingit ya, iya gitu. Orang tuanya ngomong ke saya. Yang jadi calonnya itu, nggak apa-apa lah ya, sekarang sudah nyebar undangan dikit gitu. Yang jadi calonnya itu ternyata imam masjid di mana ayahnya sholat jamaah di situ. Nah, gitu. Itu nggak kenal dan lain sebagainya. Si ustadzanya cuma ngajar TPG, dia imam ya gitu aja. Ya tadi ngelihat kok ibu ya arek-arek ya gitu aja. Habis itu kodenya ke orang tuanya. Sudah siap enggak, bisa enggak ya gitu. Ya nggak tahu ya, wallahu alam ya, si ustazah ini atau si akhwat ini sudah banyak yang ngincer, wallahu alam ya gitu kan. Kayaknya sih ya. Kenapa tidak ketawa? Iya ya. Gitu. Tapi siapa dulu gitu. Maka orang tadi bilang ke saya gitu. Ya namanya juga gitu, Ustaz. Siapa cepat dia akad pokoknya gitu. Kenapa sih? Gak ya. Lanjut ya. Lanjut. Wanita hebat banget. Karena siapa cepat dia akad. Karena ingat bahwasanya ikhtiar ya, mungkin ada ada opportunity gitu, ada next opportunity atau apa kesempatan yang lain gitu. Tapi terkait masalah pernikahan, konsep dasarnya adalah there is no second opportunity. Gak ada kesempatan kedua. Kalau dia sudah dikhitbah, selesai. Incaran antum gak ada, wis gitu toh. Nunggu jandanya, ojo, ngapain? Kayak gitu, aku ketunggu jandamu, ngapain? Berarti tuh ada mau cerai konrek. Gitu. Maka kesempatannya di sini. Sekarang saya mau tanya kepada laki-laki. Mending gagal atau nggak lanjut tapi sudah berikhtiar atau belum berikhtiar? Saya lagi, teman-teman juga deh, laki perempuan juga. Mending gagal ketika sudah berikhtiar atau gagal tapi belum berikhtiar? Hah? Mending gak gagal, gak ada pilihannya. Skapeo kepinginnya gak gagal. Mending apa? Hah? Mending gagal? Apa gagalnya? Sudah? Karena kenapa seperti itu? Kenapa kita harus berikhtiar dulu? Karena domainnya manusia itu berikhtiar. Domainnya manusia itu berikhtiar, beramal, berikhtiar. Domainnya Allah Subhanahu wa taala menentukan hasilnya. Nah, kalau misalnya kita sudah berikhtiar dengan kencang, berikhtiar dengan tulus, berikhtiar dengan diiringi dengan doa, selesai.
Tapi kalau belum, kita bisa jadi dihantui seumur hidup. Anda nanti tadi aku gerak ya, ya gitu. Anda tadi aku maju ya, kan bisa jadi dia nerima aku ya, gitu kan. Tapi kalau udah ditolak ya, ditolak terus gimana? Nggak ada jalan, sudah ikhtiar. Mau apa? Aduh, dikhidbah orang gitu. Makanya buat laki-laki, ya, buat laki-laki, jangan banyak alasan. Jangan lagi. Ini kemarin itu datang ke rumah saya itu Abi sama Minya bilang seperti ini. Saya itu loh, Ustaz, nggak minta menantu yang punya penghasilan besar. Bahkan belum punya penghasilan nggak apa-apa. Orang dia masih yang itu masih mahasiswa kok juga. S2 tapi Winsa. Ya gitu. Nggak apa-apa. Yang penting dia berani bertanggung jawab atas anak saya gitu. Bisa jadi nih kekhawatiran teman-teman itu belum terbukti. Tapi nggak usah itu kayaknya mau minta yang minimal kerja di BUMN lah gitu. Ya biasanya standarnya seperti itu kalau ada orang mertua ya, atau itu standarnya seperti itu. Wah, Shopee kan nggak boleh tadi, ganti Tokopedia sama aja. Tapi ketika keberanian kita, teman-teman ya, datang ke orang tuanya itu bisa meluluhkan. Ada 2 orang tua yang ngomong sama saya, case-nya demikian. Kenapa? Panitia keseru banget. Yang pertama itu ibunya. Ya, ibunya, ya Mbak Mei itu ibunya datang ke saya juga ngomong sebenarnya saya tuh nggak ngerestui, tapi melihat keberanian seorang laki-laki datang ke rumah, kok tiba-tiba saya lulus, nah itu di rumah saya juga. Dan yang kedua adalah ini, yang belum nikah ini, yang mau nikah ini, kayak gitu. Maka terkadang keberanian itu bisa mengubah segala hal. Itu laki-laki. Ya, maka jangan sampai nanti ditinggal nikah karena kondisinya telat. Atau bahkan belum diikhtiarkan. Ya. Perempuan itu musuh terbesarnya apa coba? Dalam case ini, perempuan itu musuh terbesarnya apa? Waktu. Bener nggak? Aku di umur segini loh, gitu kan. Yang laki-laki overthinking, aduh ya apa iki aku gurung duwe pacero iki gitu. Aku PNS gak diterima-terima ini ya gitu. Ya. Dihitung ada kemarin itu juga datang ke ruangan saya, Mas pengen curhat, nggak ada tempat kosong ya di ruangan gue gitu kan. Gajinya mohon maaf, penghasilannya bisa 2 digit, tapi dia masih overthinking. Aku belum punya rumah, aku belum punya ini. Mas, tapi kalau Al-Quran, coba buka Al-Quran wis. Tugasnya laki-laki itu apa sih? 3 tok. Ya, secara fikih untuk memenuhi kebutuhan pernikahan itu 3. Yang pertama adalah Al-Baqarah. Makan. Ya, makan. Yang kedua adalah pakaian. Untuk memenuhi keluarga ya, memenuhi istrinya ya. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal loh, bukan rumah loh. Ya kalau awal-awal masih ngontrak, nggak apa-apalah. Ngekos juga nggak apa-apalah. Ya gitu. Aku sih nggak apa-apa. Orang tuanya tuh, ya presentasi antum gimana gitu. Ya saya sekarang menjadi bisnis owner gitu. Ya meskipun frozen food nggak apa-apa lah gitu kan. Sebetulnya bisnis owner. Itu. Yang penting yakin. Maka skill komunikasinya dibutuhkan. Oke. Yang selanjutnya next. Kondisi ditinggal nikah karena tidak sat buat ikhtiar sudah. Aku sudah datang ke rumahnya. Aku sudah ngobrol. Aku sudah berniat mengutarakan niatku untuk menikahinya. Kapan? Ya 5 tahun lagi lah Ustaz. 5 tahun itu orang SD jadinya sudah SMA gitu loh. Kalau nunggu 5 tahun. Ya. Motor aja itu biasanya berapa tahun? 3 tahun deh. Kalau punya cicilan motor. Selesai lah ini 5 tahun. Berarti kan nggak ada satu buat nggak ada kejelasan kapan dia mau nikah. Maka diperjelas sama nih. Ya, saya ulangi lagi kepada teman-teman yang sudah punya restu untuk menikah. Saya juga tulis di e-book gitu. Nah, teman-teman yang sudah baca e-book mungkin sudah tahu bahwasanya restu itu definisinya adalah diperbolehkan
dan sudah ada restu untuk kapan nikahnya. Itu definisi restu. Maksudnya seperti apa? Ya boleh menikah. Kapan? Tahun ini, begitu. Ya boleh menikah. Kapan? Ya nunggu kamu punya rumah dulu lah. Itu belum dapat restu. Nah terkadang teman-teman yang ta'aruf itu nggak didetailkan yang nomor 2. Akhirnya kenapa? Kasihan yang partner ta'arufnya digantungin. Sudah dapat restu, sudah. Oh ternyata diundur. Sekalian saja sudah dapat restu tapi tahun depan. Nah itu diomongin. Gitu. Sekalian. Nah komunikasinya yang baik sama orang tua. Terkadang orang tua gitu saya tanya, kenapa sih kok apa namanya nggak diperbolehin nikah? Lah dia loh mintanya cuma kayak gitu ya. Bu, Pak boleh nikah? Boleh. Siapa yang nggak ngebolehin? Tapi jangan sekarang. Kondisi keuangan lagi gini itu kan. Berarti komunikasinya belum tuntas. Maka teman-teman ya setelah ini kalau sudah teman-teman berikhtiar untuk melobi orang tuanya meminta restu, 2 hal. Boleh tidak nikah dan kapan? Kapan diperbolehkan nikah? Itu penting. Karena biasanya orang tua memiliki pandangan masing-masing. Ya. Aku boleh, nggak mungkin kan aku nggak boleh. Tapi jangan tahun ini. Nah itu harus diomongin. Boleh tapi tidak tahun ini. Padahal itu masih bulan Januari ya kan. 11 bulan lagi. Ya gitu. Itu harus detail. Banyak case pahlawan-pahlawan kita tumbang kira-kira ini gak sacet buat gitu. Pernah suka sama orang? Pernah. Suka sama orang itu pernah? Pernah. Sudah nikah orangnya? Belum. Kalau sudah nikah berarti kewajiban antum untuk mengubur rasa suka itu. Barusan kemarin itu ada yang DM seperti ini. Nggak saya. Ini pun saya mana ya? Ada DM sih seperti ini. Saat mau tanya. Pekan besok itu, pekan ini atau besok saya lupa. Ada seseorang yang saya kagumi. Sudah lama saya kagumi. Pekan besok itu mau nikah. Terus saya tuh melihat bahwasanya kalau kamu tidak ungkapkan, maka kamu akan menyesal seumur hidup. Maka ungkapkan. Pekan besok nikah. Saya ulang lagi. Pekan besok nikah. Berarti kan otomatis sudah khitbah, sudah pertemuan 2 keluarga, sudah semuanya lah seperti itu. Ya, saya ngomong seperti ini aja kayak gitu kan. Jadi kesini ada beberapa ya, ada beberapa yang sama juga tanya seperti itu. Saya ngomong seperti ini. Saran saya jangan diungkapkan untuk menjaga marwah antum. Ya bayangkan, buat apa ungkapin? Lagi-lagi ya. Sudah kalau kisah seperti itu solusinya apa coba? Info ngopi. Stop solusi ini. Info ngopi sudah saya wes. Ayo ngopi saya. Nangis gak apa gitu. Udah gak ada yang lain. Mau apa datang ke pernikahannya? Nah gitu. Nikahnya nggak sah, kon sopo. Sah nggak sah, kon sopo gitu kan. Ya, hubungan karo awakmu ya. Malah diantemi satam kok ya. Ya itu maka kecepatan itu penting. Yang kedua, haram hukumnya sudah. Ya ganggu. Dan marwahnya akan buruk sudah gitu loh. Dijaga saja. Oke. Nah, next. Saya ngambil ini aja ya, nggak apa-apa ya, di surat Yunus ayat 44. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Dalam perkara banyak hal teman-teman, jika ada beberapa takdir atau beberapa kondisi yang memang itu sangat buruk bagi kita, ya percayalah bahwasanya bisa jadi kemungkinan besar itu kita menzalimi diri kita sendiri. Karena Allah tidak punya hajat menzalimi diri kita. Ya memang ada takdir ya. Bahwasanya rezeki jodoh, maut, mati dan sebagainya sudah ditulis di level mahfud iya. Tapi kan kita nggak tahu, makanya ranahnya adalah ikhtiar. Ranahnya adalah doa yang kencang kayak gitu. Tapi kalau ada apa namanya
ada kondisi yang memang itu buruk kayak gitu, maka dalilnya untuk muhasabah adalah ini. Salahku apa ya kayak gitu. Ya. Oke, next. Tapi kan sedih, Ustaz. Dia itu seseorang yang dulu itu, aduh, nggak bisa ya. Rasanya itu sudah kayak harapan itu sudah kadung tinggi timbul gitu loh, sudah membesar gitu. Sudah sedih banget nih kondisinya, terus aku harus seperti apa? Sedih itu nggak apa-apa. Maka tadi loh, info ngopi tadi itu loh. Mereka perempuan mungkin bisa tengok sama temennya lah dan lain sebagainya gitu. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menghadapinya dengan tabah. Ambil hikmahnya. Sedih itu boleh. Tapi ada karakteristiknya. Ya, yang pertama adalah kondisi sedih itu bukan aib. Jadi kalau orang sedih bukan aib. Cici ditinggal nikah ya, ngebiarin. Lagi sedih nggak apa-apa. Kayak gitu. Sedih nggak apa-apa. Dan kalau malah denial malah nggak bagus. Iya nggak apa-apa, aku lagi sedih gitu. Ya siapa sih nggak pengen nikah sama dia, katakan ya dia hafizo atau hafiz Al-Quran, dia rajin ke masjid gitu kan, sholatnya rajin, dia akhlaknya baik, dia dari nasab yang baik gitu. Kemarin waktu tren velocity dia nggak ikut-ikutan, nah kan gitu. Tapi ketika senam THR dia ikut ya, waduh. Siapa sih yang nggak suka sama dia, katakan. Sedih nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa, sedih itu bukan aib, dosa juga nggak ya gitu kan. Tapi perkara sedih itu secara adab, secara akhlak jangan sama perkara yang remeh-temeh kayak gitu. Apa itu? Temennya nikah sedih ya? Temennya nikah kok sedih? Ya, atau ya? Temennya nikah kok sedih itu gimana sih? Dapat undangan, nih dapat undangan, nah gitu kan. Harusnya itu kan alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu lakuma, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggal tuwe, undangan tekono papat, 1.400 sih. Gitu. Ya kan kacau. Atau ya Allah, koncoku ngopi ilang situ, habis itu dia live grup ya. Jadi jangan sedih kalau temannya nikah ya gitu kan, doain yang baik. Dan kalau saya boleh saran, kalau ketika ada orang nikah itu datangnya pas akad atau pas resepsi. Yang jomblo nih, panganane gurung ono. Kalau resepsi kan full gitu kan ya, dari martabak, sate, lontong kupang, lontong balap, kekil, rawon tok sih nggak prasmanan ya. Kalau ada di sini yang nanti rawonnya prasmanan hebat. Rawon tuh ngerti arah juga dagingnya rada akeh. Mane gak ono rawon prasmanan. Waktu walima atau waktu akad kalau hadir. Dua-duanya bener. Waktu walima atau waktu akad. Kenapa? Banyak malaikat. Yang harusnya nggak ada. Waktu walimatul harusnya nggak ada malaikatnya. Ada. Mana Sandi? Sandi. Saya tuh dari apa ya? Beberapa kali nemenin teman-teman waktu khidbah itu atau waktu akad itu saya tuh yang gugup banget. Ya. Beberapa kali tuh saya drill. Berkali-kali tuh saya drill ya. Ayo, halan. Aduh masih belum gitu. Tapi bahasa Arab aja, kadung ya mas, kadung bahasa Indonesia aja saya. Das. Saya ngomong seperti ini beberapa kali gitu. Ya, saya ngomong seperti ini. Saya tuh kan tidak sembarangan dampingin orang. Saya lagi, meskipun tadi Mas Apriyadi ngomong 39, nggak sembarangan. Saya nggak berani. Nggak berani apa? Karena orang yang saya damping kita harus kenal. Harus program transformasi dulu, kenal dulu dan sebagainya seperti itu. Kalau gitu saya nggak berani. Soalnya saya bukan perjodohan, bukan biro jodoh gitu. Nah, terus Mas Sandi, saya bongkar di sini nggak apa-apa ya, kan bukan aib gitu kan. Semua orang kan mengalami itu. Aduh, nama perempuannya panjang, ya kan? Ya, Amalia Rizky Novita Sari Said, apal panjang, iya begitu kan?
Malam itu jam berapa itu ya? Jam 10 mungkin ya, jam 10 sebelum hari ya, kayak gitu. Kan Amin satunya masih aksi sama saya kan. Saya gak lancar, piye yo gitu kan. Wis nanti wis jangan di itu, udah wis pokoknya outlinen dan jangan dihafal. Pahami, resapi kalimat akadmu wis gitu aja. Akhirnya sudah tegang tuh semua gitu, udah wajahnya tegang, waduh iki opo gitu. Robri sohli sodari wesili amri wakil tamlisin ya koli, baca terus ya iya, lancar sah, wih langsung jerit saya, aduh. Ya karena memang kenapa sih saya ngomong kondisi akad itu diaminkan malaikat loh. Akad itu bukan hanya manusia yang hadir di situ. Akad itu diaminkan malaikat. Makanya kalau teman-teman jomblo, ya, kalau ada orang akad, ojo sibuk sama handphonenya. Guys, lagi akad nih guys, teman kita guys. Ngapain dah, wis gitu loh. Fokus doa gitu. Ya Allah, sudah, aku belum gitu loh. Gitu loh. Syawal masih ada 10 hari lagi ya Allah. Etalah ya Allah gitu. Gak mungkin ya, kata siapa? Gak ada yang tidak mungkin. Banyak orang yang apa namanya, iki si nikah enggak sih, ternyata jadi. Ya, banyak kok cerita-cerita seperti itu lah. Saya aja kan nggak di buku ini ya. Ini bukan apa sih? Oh, di buku ini saja itu maghrib nggak tahu kalau besoknya nikah kok. Maghrib itu nggak tahu kalau besoknya nikah, baru Isya tahu bicaranya wis nikahi, gitu deh. Baru besok, jadi suaminya orang, mereka gitu. Itu kan butuh keberanian. Gitu. Oke, jadi pas akad. Tapi kan nanti gak dapat makanan yang banyak. Emang kebabe, ya datang lagi. Buane piye? Oh, terserah antum itu gimana caranya ya. Salaman dhisik, engko buane pas iku yo resepsi yo, enggak masalah. Ya teman-teman kalau sudah nikah kan ya gak butuh buan kudune ya. Itu dalil buat yang nikah, yang buat yang sudah yang datang nikah ya mosok rek. Iya rawon selawe, bakso selawe, es campur 10, 100 lah ya. Hitung-hitung kayak ngono gitu. Shopee lagi. Yang istilahnya adalah sedih itu bukan menggugat takdir Allah. Jadi nggak boleh. Aku yang nemenin dia. Ayo mbak, mbaknya datang. Kita tadi ngomongin antum mbak, masalah apa? Polisi. Jadi sedih itu bukan menggugat takdir Allah. Harusnya saya yang menemani dia dari SMP katakan, ya sampai dia lulus kuliah, harusnya aku yang nikah sama dia. Itu kan antum gitu. Itu kan rumusnya antum. Datang ke orang tuanya enggak. Dia kan janji sama saya. Tahu nggak janjinya yang mengikat ketika pernikahan itu janjinya apa? Janjinya di mana? Ke siapa? Ada orang nih, aku pengen nikahin sama kamu, itu janji enggak? Antum, Mas Ardi, ya sama Mbak, enggak sedih, ya, sama orang nih, tiba-tiba ngomong, Sri lagi ya tadi, yang tadi tak nikahin ya gitu, ya kapan? 3 bulan ke depan ya, itu janji enggak? Janji. Berarti kalau enggak itu berarti, kalau bohong berarti dosa. Ya, Ardi janji sama Sri, jangan nikah sama orang lain lo ya. Sudah tak chip ya. 3 bulan lagi pokoknya aku datang ke rumahmu. Tiba-tiba Sri nikah sama Purnomo tadi itu. Nah itu Sri ingkar janji enggak? Ayo, laki-laki. Sri ingkar janji enggak? Dia sudah janji sama aku. Janjinya kapan? Kayak apa? Dia WA aku. WA, oke. Jadi ya Pak, ya tak suruh itu tunggu aku. Berapa tahun? 3 tahun, oke. Terus dia, ya ternyata dia nikah sama orang lain. Gantengan mana kamu sama dia? Gantengan dia sih ya. Solian mana? Ya solian dia sih ya gitu. Janji enggak?
gampang nih. Ya, case tadi janji apa tidak? Case tadi janji apa tidak? Kenapa? Ya itu, nggak denger. Janji pernikahan itu bukan sama orangnya, tapi sama walinya. Dan lagi janji pernikahan itu bukan sama pribadinya, tapi sama walinya. Laki-laki dan laki-laki, laki-laki dan walinya perempuan. Itu baru janji. Nah itu baru boleh gugat katakan. Khitbah kan belum selesai, belum buyar, kok bisa? Itu boleh. Haram ini pernikahan, boleh kalau itu. Tapi kalau cuma by WA, video call lah, sana wes gitu aja. Oke. Biasanya adalah kesedihannya tidak mendominasi hati. Wisal, makanya tadi solusinya adalah info, ngopi, beres. Sedih ya? Sedih, mau nangis? Habis itu udah wes. Gitu loh. Satu gugur tumbuh 1000, satu lagi kakean 1000, ya satu lagi gitu loh maksudnya. Ya. Jadi sudah, oh ini udah, ayo sedih diwaktuin. Oke, nggak apa-apa ya, ngopi ya. Kita sedihnya cuma 1 jam, yuk. Kurang 2 menit. Sudah, ayo udah tawa lagi, udah gitu aja. Lepaskan di situ, dirilis. Ya, sedih itu jangan sampai dinikmati sehingga nanti di-recall memorinya setiap hari gitu. Ya, alarm, waktunya galau. Berarti kan play bernadia, kopi, buka pintu jendela kamar, ya, lihat senja, ngapain gitu. Itu menyakiti diri sendiri. Ya udah, sedih itu sekedarnya saja, nggak usah dimasukin hati. Udah sedih, oke. Dan mendominasi hati, jangan mendominasi hati. Kenapa? Jangan mendominasi hati. Kalau kesedihan itu mendominasi hati, akan mempengaruhi segala keputusanmu. Datang orang, nggak kayak kemarin, nah gitu. Terlalu cabi. Kok nggak pakai kacamata sih? Gitu. Jerawatnya kurang 1. Kemarin jerawatnya 25, ini 24 ya. Aneh-aneh pokoknya gitu kan. Oke, lanjut. Dan tidak menghilangkan harapan kepada Allah. Jadi sedihnya nggak menghilangkan harapan kepada Allah. Oke, next. Sampai jam berapa aku? Dinut ya. Ini adalah sebuah doa. Ingat ya teman-teman, ketika ada ayat yang itu diawali dengan kata Robbana atau Robi, ya, kata Robi atau Robbana itu ayat doa. Sekali lagi, kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang awalannya itu Robbana atau Robi itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai' fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang di langit. Tahu nggak ini doanya siapa? Doanya Nabi siapa? Kenapa? Itu surat Ibrahim. Pinter sekali Anda. Ya benar. Doanya Nabi Ibrahim ketika apa? Kalau dapat jawab hadiahnya umroh. Nggak. Kacau wanita ya. Ketika lagi apa? Ini doanya Nabi Ibrahim. Ketika lagi apa? Lagi meninggalkan seseorang nih. Ini doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan seseorang. Kan tadi kan ditinggal, nah itu sedang meninggalkan nih. Nah gitu. Nggak, ini doa ketika lagi sedih. Maksudnya seperti itu. Kalau lagi sedih pakai doa ini, gitu ya. Tapi ini secara asbabun nuzulnya, ini adalah doa secara penjelasan, secara tafsirnya ini adalah doa yang dimana diungkapkan sama Nabi Ibrahim ketika meninggalkan bunda di Bakkah, di Makkah. Beliau kayak gini, nunduk. Sedihnya luar biasa gitu. Maka kesedihan itu langsung dijawab sama kalimatnya Bunda Hajar. Kalau ini perintah dari Allah, nggak apa-apa, tinggalin. Allah nggak akan lantas terganggu. Nah itulah kekuatan iman. Cinta itu hanya akan sebatas buah perasaan yang melemahkan jika diantaranya tidak hadir keimanan. Itu cinta. Dalam kondisi apapun. Maka kalau
kesedihan antum tadi ditinggal seseorang, ditinggal menikah, padahal dia itu belum hak bagi antum, belum memiliki ikatan yang kuat bagi antum, ya, maka kesedihan itu harusnya bisa segera dituntaskan dan dihapus, diganti dengan harapan-harapan yang baru. Ciptakanlah rasa cinta, ciptakanlah perasaan yang itu menguatkan, bukan melemahkan. Kalaupun sedih nggak apa-apa, ya udah sedih, info, ngopi gitu. Habis itu selesai. Orang perempuan terserah ya, info apa ya? Info shopping nggak terserah bisa gitu kan. Habis itu sudah ketawa-ketawa lagi. Ya, dia belum beruntung untuk mendapatkan cowok sesoli aku gitu loh. Ya, dia nggak beruntung untuk menjadi suami cewek seibu ebel aku gitu. Udah, ibu ebel gue apa simpel aja gitu. Jadi gitulah, untuk menghibur diri sendiri, akhirnya setelah itu memperbaiki diri gitu. Ini doanya. Kalau lagi sedih baca doa ini doa lagi sedih kayak gitu. Next, apa tuh? Oh, di sini saya ada juru cerita panjang lagi. Udah, saya mau cerita sedikit saja, 2 cerita. Yang pertama adalah cerita Salman Al Farisi dan Abu Darda. Sudah pernah dengar cerita ini? Sudah selesai kalau gitu. Biar kajiannya. Ya. Tahu nggak cerita Salman Al Farisi sama Abu Darda? Ya, Salman Al Farisi itu dari mana? Katanya sudah tadi. Kenapa kok sampai dia itu ngajak Abu Darda? Salman Al Farisi dari mana? Perempuan yang mau dilamar sama Salman Al Farisi itu perempuan wilayah mana? Nggak lengkap cerita nih. Intinya kok gini Ustaz. Intinya aku jadi ada 2 sahabat. Ya, dua-duanya sahabat Nabi ya, Salman Al Farisi dan Abu Darda. Salman Al Farisi ya ngomong ke Abu Darda, "Dak, coba jering sekilah pas waktu ngopi gitu mungkin ya. Temenin aku dong ke perempuan itu gitu. Perempuan itu di Madinah." Salman Al Farisi itu bukan orang Madinah gitu. "Temenin aku ke perempuan itu. Karena kamu yang tahu kan adat istiadat, bahasanya, tata caranya adalah sebenarnya kan tata cara kan banyak. Tata cara ngelamar kan banyak. Ya, di Turki harus ditumpahin kopinya gitu kan. Ya, ada yang kebanyakan numpahin kopinya. Gitulah, banyak tata cara ngelamar. Nah, di sini nggak tahu karena memang nggak ada istilahnya gitu. Terus masalah persiapan aman semuanya. Mahar aman semuanya, aman lah kayak gitu. Sudah tak siapin. Oke, udah. Nah, ketika datang berdua nih, jomblo 2 nih, datang ke seorang perempuannya ini ada datang Abu Darda, namanya belum Abu Darda waktu itu ya, dan Salman Al Farisi datang untuk melamarmu. Ya, yang lamar Salman Al Farisi, dijawablah sama si perempuan. Karena yang datang berdua, gitu. Makanya teman-teman kalau ngelamar jangan datang sama jomblo. Dua-duanya juga perempuan juga kayak gitu. Pasti banget ini sudah. Aku mau datang lamar. Jangan. Ya. Nanti salah nunjuk dia yang jadi gitu loh. Ya, apalagi lebih glowing daripada kita udah. Tips dan trik memilih kembang mayang ya. Mungkin lebih glowing daripada aku, jangan gitu ya. Biar kita jadi point of interestnya gitu loh di Kewadi gitu. Datanglah berdua, ternyata si perempuan itu malah pinginnya Abu Darda yang lamar dia. Nggak tahu ya karena apa ya mungkin ya gitu, karena memang itu lokal pride mungkin ya gitu kan. Wah, aku tonggoku dewe ki, penggo petonggo gitu kan, siki gitu atau apalah alam ya gitu, intinya Abu Darda kayak gitu. Walinya ngomong, ya karena yang datang berdua ya, yang perempuan yang akhwat mintanya Abu Darda, nggak Salman Al Farisi. Apa kata Salman Al Farisi? Alhamdulillah, barokallah, karena Abu Darda ini juga orang yang solih dan saya menjadi saksi kesolihannya dia, maka seluruh mahar, seluruh uang, seluruh perbekalan untuk melamar si akhwat saya serahkan sama Abu Darda, dan Abu Darda lamarlah si akhwat itu, Salman Al Farisi. Kayak antum gebrak meja, Pak, bondo aku ini gitu.
Itu apa sih teman-teman? Karena perasaannya tidak mendominasi hatinya. Dia menikah karena apa? Karena melihat bahwasanya dalam pernikahan itu ada potensi kebaikan yang luar biasa besar nantinya. Maka kalau misal potensi itu tidak sama dia, bisa jadi sama saudaranya, sama temennya, dan itu ikhlas lillahi ta'ala. Gitu loh. Hati itu harus sudah seperti itu gitu loh. Biar keadaan pernikahannya teman-teman nanti menjadi keadaan yang selalu diselimuti keimanan. Kalau kayak gitu masalah remeh-temeh akan menjadi masalah rumah tangga yang besar. Kacaunya sekarang pernikahan itu masalah kecil jadi masalah besar. Masalah besar apa lagi? Berapa persen orang yang menikah dan cerai? Lebih dari 20% sekarang. Milenial dan Gen Z. Yang dulu-dulu kasusnya rendah, sekarang waduh, di teman-temannya aja lah udah wis 3 bulan cerai, itu sudah kayak pacaran ya gitu, putus kayak gitu. Loh, kok kamu jerawatan? Ya udah kita cerai. Apa gitu? Masalah kecil-kecil ini kayak gitu gitu loh maksudnya. Karena kenapa? Karena tidak dilandasi perkara yang kuat. Saya ulangi lagi, cinta itu perlu alasan apa enggak? Cinta itu perlu alasan apa enggak? Kok diam? Cinta perlu alasan apa enggak? Enggak. Dikasih selambu gitu, kamu nikah sama ini ya kan, gak mau Anda. Ya, cinta perlu alasan apa enggak? Berapa menit? Oke. Cinta perlu alasan apa enggak? Cinta perlu alasan apa enggak? Ya gitu aja lah, perlu. Domainnya manusia seperti itu. Cinta perlu alasan. Oke. Alasannya yang paling kuat, saya mau akhlak tadi. Dia sembunyi langsung deh. Nggak mau ya, bener. Ya, maka teman-teman, cinta itu perlu alasan, dan pastikan alasan yang Anda ambil dan melandasi pernikahannya itu alasan yang paling kuat dan abadi, nggak luntur gitu loh. Contoh, dia glowing Ustaz, oh tiba-tiba Indonesia gelap. Maksudnya malam ya, nggak nyindir siapa-siapa, malam gitu kan, gelap gitu kan. Ya kita nggak glowing jadinya. Terus tiba-tiba karena dia pinter, tiba-tiba dia nggak pinter. Apalah ternyata kebanyakan makan micin kayak apa gitu kan. Kondisi itu dia nggak pinter. Apakah kita masih cinta? Ya maka cinta itu perlu alasan, dan pastikan alasannya yang kuat. Gitu loh. Alasan yang paling kuat apa? Ya ada 4 nikah, alasan menikah itu. Memilih indikator, memilih kriteria itu ada 4. Yang pertama adalah Tanikumar liarba li liha wali nasabia wali jamalia wali dini, nasabnya, hartanya. Kalau perempuan itu saya lebih mengambil konsep penafsiran atau penjelasan ulama, bukan karena dia memiliki uang banyak, tapi pengelolaan terhadap keuangan, financial planning. Saya memilih di sini ya. Yang kedua adalah wajahnya, fisik perlu, fisik boleh, tapi jangan yang paling utama ya. Tapi yang paling kuat, yang paling dasar itu adalah karena akhlaknya, keimanannya, adabnya, pemahaman terhadap fikihnya, itu karena agamanya, karena agama yang paling kuat. Gitu. Rasa cintanya teman-teman ketika menikah itu jumlahnya harus berapa persen? Kok jawab? Rasa cintanya teman-teman ketika menikah itu jumlahnya berapa persen? Ada berapa persen sih di kehidupan ini? 100. Allahu Akbar. Ada berapa persen? Nah, ketika teman-teman begitu, kan rasa cinta itu harus 100%. Agar kenapa? Agar dia nggak bosan, nggak selingkuh, nggak dan lain sebagainya. Maka pastikan ketika teman-teman menikah, ya, yang porsi terbanyak dan harus meningkat itu adalah sebuah hal yang memang itu abadi, awet. Mohon maaf, wajah itu adalah sebuah aset yang itu setiap tahun menurun. Ada yang kita di akuntansi? Ada yang akuntansi? Admin lah. Kan ada yang aset, penurunan aset gitu loh.
Nah, mohon maaf, fisik ya apapun ya, barang ya. Kalau barang benda itu yang bisa dipegang itu tiap tahun menurun, kecuali tanah. Ah, apresiasi tanah ya. Emas pun fluktuatif, tapi cenderung naik. Tanah apresiasi kecuali ada bencana di situ. Ya, itu menurun kan. Tapi ada aset yang meningkat biasanya. Brand awareness itu meningkat. Brand awareness itu asetnya meningkat. Kalau bisa dihitung. Intangible lah. Nah, sama ketika pernikahan juga, benda yang bisa ini asetnya akan menurun. Tapi rasa cinta kita harus 100%. Gimana caranya? Tingkatkan sesuatu yang inner di dalam hati. Maka kalau teman-teman menikah itu ada potensi aset yang di dalam dirinya terus meningkat nggak setiap tahun. Bukan hanya aset yang menurun setiap tahun. Aset yang menurun apa? Fisik. Fisik itu menurun. Bisa mempertahankan sampai 70 tahun nggak bisa. Ya. Dulu teman-teman main bola 90 menit asik. Sekarang rada boyoen ya gitu kan. Napas yang itu gitu. Dulu striker sampai kiper diajar, sekarang nggak bisa. Gandang urusannya aku tak kayak gitu, apa? Kasih kayak gitu sudah tenaganya. Karena kenapa? Aset menurun. Gitu. Tapi rasa cintanya aja 100%. Maka potensi yang ada di dalam sini itu harus menjadi potensi yang paling besar. Atau kalau berangkatnya 50-50 katakan, ya ini harus ditingkatin nih. Karena yang aset fisik akan menurun. Oke, kecuali yang tadi ada apresiasi tadi, tanah dan lain sebagainya. Gitu ya secara konsep ya. Gitu. Dan ada satu lagi cerita nih. Nah, saya bawa bukunya. Tadi cerita ada di sini, ini ada buku itu. Apa namanya? Saya baru membaca tentang Yahya Sinwar. Kan biasanya orang tuh kan baca perjuangannya. Saya ngulik kisah cintanya beliau. Unik Yahya Sinwar ini. Jarang bertemu. Jadi beliau itu berumah tangga, menikah habis itu pisah. Jarang banget bertemu. Mungkin setahun, beberapa tahun itu baru ketemu beberapa kali aja. Dan itu di tempat yang rahasia. Beliau. Kisah cintanya beliau nih. Ya habis itu syahid kan kemarin. Terus kisah cinta macam apa nih gitu kan? Kalau dibandingkan dengan kita nih yang ada di Indonesia nih, ya, yang memanai terkait masalah perasaan individualistik itu gitu. Maka rubah konsepnya. Cinta itu bertemunya karena potensi kebaikan, dirawat dengan potensi kebaikan, dan nanti akan melahirkan potensi kebaikan yang lebih besar gitu. Itu harusnya seseorang muslim, mukmin ketika berhadapan dengan rasa cintanya seperti itu. Sehingga nanti melahirkan banyak. Doanya kalau minta keluarga yang solih apa? Robbana hablana minas zuwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alnil muttaqina imama. Doanya teman-teman itu melahirkan seorang pemimpin loh. Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa loh. Berarti kan nggak mungkin tuh pemimpin lahir dari seorang keluarga yang bermasalah. Nah, kesempatannya teman-teman sekarang mendefinisikan lagi cinta. Kalau ditinggal nikah sudah berarti dia nggak baik, nggak terbaik bagiku. Atau bisa jadi kondisiku belum pantas lah sama dia. Tapi saya berazam bahwasanya aku akan memantaskan diri dan nanti aku mendapatkan jodoh yang lebih baik daripada dia. Gitu harusnya. Oke? Next. Maka mengiyakan apa saja yang ada di dalam hati itu bukan cinta, tapi kelemahan. Saya sering banget pakai quote ini. Karena kadang orang itu buta banget terhadap perasaannya sendiri. Dituntun morak-mare, segala. Itu kan harus patuh dan tunduk terhadap apa yang kita rasakan. Enggak, itu bukan cinta mas dan mbak, itu kelemahan. Mengiyakan saja apa saja yang ada di dalam hati itu bukan cinta, tapi kelemahan. Memang kita lemah,
menghadapi dan tegas terhadap perasaan kita sendiri. Kalau ada teman kita nikah, ya sudah, kita doain yang baik. Kalau ada inceran kita yang kita sukai, yang kita doakan dia nikah sama orang lain, kita doakan yang terbaik. Habis itu muhasabah dan berikhtiar untuk memperbaiki diri, insya Allah nanti jodohnya yang terbaik. Udah, sesimpel itu. Jadi hadapi ini dengan tenang gitu, hadapi ini dengan gagah berani gitu. Ada yang pernah ikut jomblo camp? Oh iya, ikut jomblo camp. Ya cerita juga kok. Ya gimana gitu kan? Apa pernah tinggal nikah? Pernah juga gitu. Saya cerita ya gitu. Ya apa-apa. Memang kenyataannya waktu itu si Ahmad nikah sama orang yang benar-benar top, benar-benar lebih di atas kualitas saya. Katakan nggak apa-apa. Ya gitu. Bahkan quote-nya itu mungkin sekarang dipakai anak-anak mungkin ya. Saya adalah orang kedua dari orang tuamu yang mendoakan atas keberkahan dan kebahagiaan pernikahanmu, kayak gitu. Asik ya, asik. Waduh, habis itu si pengantinnya pingsan, kabur saya. Dia cerita di jomblo camp waktu itu. Tapi jangan ditiru lah, kalau mengingsanin pengantin jangan ditiru. Tapi intinya di situ. Ya, intinya adalah kerelaan kita ya terhadap melepaskan sesuatu. Karena nanti kalau ini kita simpan terus, perasaan ini akan menjadi belenggu-belenggu pernikahannya teman-teman nanti. Kalau sudah menikah, harus sudah selesai. Ya, oke, next. Kenapa sih? Panitianya ketawa-ketawa terus. Allah akan memberikan sesuatu yang benar-benar kita butuh, bukan hanya sesuatu yang kita mau. Benar butuh apa tidak? Atau hanya ingin aja? Atau mau saja? Kalau mau menikah, semua orang mau menikah. Tapi butuh nggak? Ya gitu. Tadi itu habis tahajud itu ngasih quote aja centing kayak gitu di grup apa sih, channel Instagram kayak gitu kan. Habis tahajud, habis itu iseng aja centing ya. Apakah benar-benar sesuatu yang kamu inginkan itu benar-benar kamu inginkan dan kamu butuhkan? Jika benar, ya otomatis dia akan memaksamu untuk bangun di sepertiga malam dan meminta langsung sama dia. Keinginan itu loh, benar-benar ingin apa enggak? Kalau iya, berarti aku sudah berhasil memaksamu untuk bangun di sepertiga malam, lalu meminta langsung sama Allah. Karena Allah yang memegangnya gitu loh. Kalau enggak, ya berarti belum ingin. Belum butuh. Kalau iya ya udah ngerengek lah, kan sudah tahu tempatnya, tahu jamnya. Jam 3 sepertiga malam ya. Bangun, tahajud, wudu, sholat, minta sama Allah, ya Allah, bosen aku dapat undangan ya Allah. Kapan aku disin undangan sendiri ya Allah, kayak gitu. Ada teman-teman itu yang undangannya sudah didesain sebelum dia ketemu jodohnya gitu. Ada. Desain dia. Enggak, istrimu yang desain kok. Kamu nggak desain. Nah gitu sudah desain undangan gitu sebelum. Nggak apa-apa. Saya itu, teman-teman tanya teman-teman ini. Saya tuh sudah menyiapkan nama anak saya itu sebelum saya ketemu sama istri saya. Orang tuh sudah tahu kok nama anak saya kok. Jangan undangan, anak saya tuh sudah tahu. Nah yang saya siapkan laki-laki. Waktu dia hamil gitu, saya boleh iki kak situ laki-laki lah. Ya apa gini? Maksud tambah Siti Ahmad Nuruddin Zangki pokoknya nama anakku. So Siti Ahmad Nuruddin Zangki kan nggak pas. Ya alhamdulillah qadar Allah laki-laki. Kan ada visi di situ. Itu. Oke. Maka teman-teman ya, sekarang harus berkomunikasi dengan perasaannya sendiri, berkomunikasi dengan apa yang dia rasa. Bener-bener nggak sih aku tuh butuh menikah? Bener-bener nggak sih hanya dia yang terbaik? Bener-bener nggak sih aku sudah baik dan aku sudah pantas ya gitu? Kalau nggak, ya sudah, kembali lagi, yuk bismillah. Kalaupun pernah punya suka sama temen atau sama orang lain dan dia sekarang kemarin nih Syawal ini katakan, atau beberapa tahun yang lalu, tahun ini dia sudah nikah, ikhlasin dan yakinlah dia bukan terbaik bagi teman-teman, dia terbaik bagi jodohnya, dan teman-teman insya Allah akan dipertemukan, disatukan sama orang yang lebih baik dan terbaik insya Allah. Itu sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Beri tepuk tangan dulu yang meriah teman-teman. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, bisa dipersiapkan dulu pertanyaan teman-teman, ditulis dulu karena setelah ini kita akan masuk ke sesinya bersama Ustadz Afkar Jauhara terlebih dahulu.
Jadi kita langsung panggil saja kepada Ustadz Afkar Jawara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama selamat, kayak ditinggal nikah. Jadi teman-teman, pasti kalian semua pernah ngerasain sedih kan? Masa nggak pernah sedih? Pasti pernah sedih ya. Setan aja pernah sedih ketika gagal menggoda manusia gitu. Dan kita pernah sedih gitu. Ada di satu momen ketika saya itu berada di kondisi di mana saya sedih. Kemudian saya scroll Instagram. Saya makin sedih lagi. Kenapa? Sebab saya menyaksikan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ketika buka, kemudian ada video adik-adik kita yang kemudian dibombar, mayatnya terbang. Itu kayak ya Rob, ternyata selama ini ujian yang engkau uji ke hamba itu sama sekali nggak ada apa-apanya dengan ujian saudara-saudara hamba yang ada di sana. Dan itu ya membuat hati ini menjadi tenang, membuat hati ini merasa bahwa ternyata memang seorang mukmin itu pasti Allah uji dengan bentuk apapun itu. Dan ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita yang dalam kondisi seperti itu, kemudian hati kita nggak sedih, itu yang perlu dipertanyakan. Sebab kita melihat bagaimana orang-orang yang ada di Eropa sana, ketika mereka itu aksi ataupun melihat orang-orang yang lagi aksi, itu mereka menangis jadi-jadinya. Bahkan ada yang over ya, sampai mukul-mukul tanah. Kenapa? Sebab mereka masih punya hati nurani. Maka kalau ada seorang mukmin, ada seorang muslim yang kemudian menyaksikan kejadian saudara-saudara kita yang di Palestina sana, kemudian nggak ada rasa sedih di hatinya, itu aneh banget sih. Maka kesedihan ini tidak cukup hanya menjadi sebuah kesedihan ketika menyaksikan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hingga Ustadz Zain menginisiasi di mana beliau membuat sebuah gerakan yang namanya aksi sendiri. Untuk apa? Untuk merawat ingatan bahwa saudara-saudara kita itu dalam kondisi yang sampai detik ini tidak baik-baik saja. Kita yang bisa tidur nyaman, tidur tentram di sini di Indonesia, mereka hampir nggak pernah merasakan itu. Dentuman, kemudian ancaman, mereka harus berpindah-pindah tempat untuk kemudian mencari tempat yang mereka bisa berlindung di sana. Seperti itu kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka coba saksikan. Ini awal Ustadz Zain melakukan aksi sendiri. Beliau membawa beberapa pamflet dengan tulisan-tulisan yang menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali. Rafah dibakar lagi. Jangan lupakan Gaza. Genosida belum berhenti dan tidak ada yang menghentikan. Dan tahu teman-teman, apa efek dari aksi yang beliau lakukan? Membuat orang-orang tergugah. Bukan hanya orang-orang, maksudnya bukan hanya kita-kita saja, tapi para tokoh tergugah. Hingga kemarin kemudian bersama-sama dengan juga Muhammadiyah dan para jajarannya kita membuat aksi yang besar itu karena terinspirasi dari agenda ini. Dan inilah teman-teman bentuk cinta yang dibuktikan. Cinta itu perlu pembuktian. Maka nggak cukup hanya membatin di dalam hati aja. Ya Allah, saya pengen sama cowok itu. Ya Allah, saya pengen sama cewek itu. Tapi hanya dibatin. Ya wajar kalau ditinggal nikah. Maka dengan adanya kita berusaha terus bersuara untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itulah sekecil bentuk perjuangan kita untuk kebebasan saudara kita yang ada di Palestina. Dan apakah cukup hanya melakukan seperti saja? Enggak. Butuh banyak hal untuk kemudian kita membuktikan cinta ini melalui boikot, edukasi, kemudian melalui kita terus mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang bagaimana Baitul Maqdis, bagaimana kisah-kisah para nabi yang ada di sana, seperti itu. Dan juga tentu melalui donasi ke tempat yang bisa kita percaya. Maka teman-teman, Baradari Sister Villa, selama ini Betorit belum pernah memberikan bantuan secara langsung ke saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi mulai tahun ini insya Allah, berawal dari aksi sendiri yang dilaksanakan oleh Ustadz Zain, mohon doanya Ustadz Zain sendiri yang akan berangkat ke sana untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang di Palestina. Maka
teman-teman yang ingin menitipkan harta terbaiknya pada pagi hari ini, silakan scan barcode yang bisa teman-teman saksikan ini. Angkat handphonenya, berikan harta terbaik di sini, dan jangan ragu-ragu teman-teman. Insya Allah apa yang kita keluarkan, entah itu uang kita, entah itu doa kita, entah itu ilmu kita, wawasan kita terkait Palestina, itu tidak akan menjadi satu yang sia-sia. Insya Allah itu akan menjadi satu yang berharga indallah, di hadapan Allah. Sebab kita adalah semut-semut yang berusaha memadamkan api ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang dibakar. Bukan tentang bagaimana sedikitnya air yang berusaha kita tuangkan untuk memadamkan api, tapi tentang bagaimana ketulusan kita berjuang, berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kita adalah mukmin, mukminah yang berusaha untuk kemudian ketika nanti ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kamu lakukan ketika saudaramu ditindas? Apa yang kamu lakukan ketika saudaramu ada yang diamputasi karena terkena bom? Apa yang sudah kamu lakukan? Setidaknya kita mampu menjawab meskipun agak malu-malu karena hanya ini yang bisa kita lakukan. Tapi setidaknya kita bisa menjawab. Jadi teman-teman, silahkan berikan harta terbaiknya melalui scan barcode atau melalui kotak infak yang sedang berputar yang ada di teman-teman. Silahkan, jangan sampai kita kalah dengan setan. Karena mungkin di Ramadan kemarin kita mudah beramal soleh sebab godaan setan sedang nggak ada. Tapi sekarang setan frontal menggoda kita lagi karena dia habis dikerangkeng. Dia habis ikat nggak bisa goda, dan ketika dia terbebas dari ikatannya, dia kayak, wah saatnya aku menggoda lagi manusia. Nah, maka yuk kita buktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lulus di Ramadan kemarin dan berusaha istiqomah untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan di luar Ramadan. Silahkan berikan harta terbaiknya. Semoga yang berinfak pada pagi hari ini, aminkan teman-teman ya, mendapatkan jodoh yang sangat cinta terhadap perjuangan Palestina. Amin. Mendapatkan jodoh yang kemudian punya visi untuk bisa membebaskan Al-Quds. Amin. Punya jodoh yang mencintai keluarganya dan juga mencintai pasangannya kelak karena Allah SWT. Amin. Semoga yang cowok ketika menghadap calon mertua tidak dimintai syarat yang memberatkan. Amin. Nggak harus berseragam. Amin. Kan masa datang ke rumah mertua harus pakai seragam kan? Enggak. Kan kalau kerjanya di POM kan malu juga. Semoga yang cewek mendapatkan mertua yang memahami teman-teman, nggak ngatur isi dapurnya teman-teman. Amin dong. Yang kalau teman-teman ngecat semua rumahnya warna pink, nggak komen. Amin. Berikan harta terbaiknya teman-teman melalui scan barcode, melalui kotak infak yang sedang berputar ya. Insya Allah sedikit-sedikit kita kumpulkan untuk kemudian nanti kita salurkan kepada saudara kita yang ada di Palestina, dan tentu akan ada dokumentasi yang bakal disampaikan ke teman-teman, dan akhirnya kita akan ngerasa bahagia. Meskipun bukan hanya itu perjuangan kita, tapi setidaknya kita ngerasa senang. Ya Allah, alhamdulillah ternyata bantuanku bisa sampai kepada saudara-saudaraku yang ada di sana. Berikan faktor baiknya teman-teman, dan kalau masih malu-malu nanti teman-teman bisa datang ke fundraising ya, ke panitia untuk memberikan harta terbaiknya. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu buat Ustaz Afkar. Ya, maksimalkan apa yang kita punya untuk membantu saudara kita di Palestina. Jangan sampai ketika sudah kita meninggal kita, aduh kenapa nggak tak kasih ya gitu. Itu. Apalagi Mas Ali? Nah, sebelum Jargon dulu biar semangat. ya, biar lebih semangat kita jargon dulu. Kalau saya bilang taat itu jawabannya Keren. Oke. Taat itu Keren. wah, udah semangat lagi Mas Apriyadi. Ustaz, kita mau challenge Ustaz, yang mungkin tahun ini atau tahun sebelumnya itu ditinggal nikah, dan kita challenge untuk cerita biar bisa menginspirasi. Apakah dari peserta atau dari panitia? Awi aja dulu. Oh, enggak Ustaz. Peserta. Ya,
Siapa teman-teman yang ditinggal nikah dan mau berbagi ceritanya bahwa teman-teman jangan kayak gini biar gak seperti saya gitu. Ada nggak? Ada? Pengen yang cowok? Ada? Ada nggak yang Cowok dulu. Ada nggak? Soalnya kapan lagi kan jemaah cowok banyak ya, Ustaz? Ya. Ini karena ditinggal nikah. Nggak Oke, yang ada. cowok ada? Ya, iki gara-gara ditinggal nikah. Kesuwen. Yang cewek. Ada yang mau cerita? Oke, yang cewek. Ini bisa. Ada. Ada. Iya. Ada. Oh itu ada. Ya, tadi udah itu kenalan lagi Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahayani Suci, dipanggilnya Suci. Di sini saya mau cerita, Ustaz. Qadarullah di tahun 2022 saya pernah ditinggal nikah sama seseorang yang saya kagumi kurang lebih 7 tahun. Cicilan motor lunas. Sedih. Belum. Sedih. Maaf Mbak. Ya, nggak apa-apa. Sedih. Tapi alhamdulillah Ustadz sudah move on, sudah menerima, karena tadi sesuai dengan yang Ustadz Zain katakan, Tapi kok masih nangis? ketika ditinggal nikah kan kita harus rela dulu, kemudian menerima, muhasabah, menghadapi dengan tenang dan juga bertekad menjadikan diri menjadi lebih baik. Alhamdulillah sejauh ini insya Allah sudah Ustadz. Tapi qadarullah tahun ini kembali terulang. Sebentar lagi, jadi ini akan jadi kali kedua Ustaz ditinggal menikah. Setelah 2022 itu saya sudah move on, sudah happy menjadi single lillah sambil memperbaiki diri, menyibukkan diri jadi guru Quran sampai hari ini Ustaz. Sampai akhirnya saya kembali punya rasa kagum dengan seseorang yang saya pandang beliau ini insya Allah solih. Tapi karena saya tidak mau kejadian di 2022 itu terulang, akhirnya akhir tahun lalu itu saya sempat konsultasi dengan beberapa teman yang paham terkait dengan ta'aruf. Saya juga pamit ke ayah karena ibu saya kan sudah meninggal Ustaz. Saya izin ke ayah jika seandainya saya memulai untuk ta'aruf lagi, apakah diizinkan. Alhamdulillah ayah memberikan restu. Tapi ternyata Ustaz, di awal tahun, di Januari ini kemarin, saat teman saya yang saya tunjuk sebagai perantara mengajukan niat saya untuk bertaaruf kepada beliau, ternyata beliau sudah lebih dulu bertaaruf dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu, belum hilang semangat untuk terus memperjuangkan itu, karena dari dianya sendiri tidak ada tanda-tanda untuk menikah sampai dengan sebelum Ramadan. Sempat berpikir kalau nanti setelah Ramadan gimana kalau misalkan mau menanyakan lagi dia ini ta'arufnya dengan seseorang itu dilanjutkan atau tidak. Tapi ternyata Ustaz, qadarullah saat Ramadan justru dari awal dia itu kayak udah rajin spill tentang calonnya. Puncaknya kemarin setelah Lebaran, akhirnya dia posting di story-nya kalau dia sudah menghitbah seorang perempuan. Kalau untuk penerimaan, alhamdulillah sudah menerima Ustaz. Cuma saya yang bikin saya sedih itu gini. Kadang kalau sendiri, saya tuh sering mikir, apakah saya ini nggak worth it itu untuk dipilih? Apakah saya tidak selayak itu untuk diperjuangkan? Kenapa saya harus mengalami ini sampai 2 kali? Saya mikirnya gitu Ustaz. Terus ditambah lagi, saya ini bantu perekonomian keluarga karena ayah saya memang sudah sepuh dan
bekerjanya juga katakanlah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu ya memang sudah dari saya saja. Jadi saya tuh kalau malam bukan saya kehilangan keyakinan akan nikmatnya Allah, akan janjinya Allah, akan takdir terbaiknya Allah ke saya, enggak Ustadz. Tapi kadang kalau pas lagi sendiri tuh kayak mikir, ya Allah saya akan sampai di tahap itu enggak ya? Saya akan merasakan manisnya pernikahan untuk menyempurnakan agama enggak ya? Karena ngelihat dari kenyataannya itu tahun depan saya sudah 28 tahun, posisi saya juga istilahnya dilihat itu dari segi perekonomian keluarga saya yang ngatur ya kayak masih gini-gini aja, dalam artian kayak gitu Ustadz. Jadi saya minta solusinya dari Ustadz Zain, kalau untuk penerimaan, untuk yakin akan takdir terbaiknya Allah itu insya Allah sudah, tapi untuk menghilangkan rasa khawatir akan masa depan itu gimana Ustadz? Ya mungkin dari saya itu, terima kasih, mohon maaf kalau agak panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tepuk tangan teman-teman. Mbak Suci ikut kajian berapa kali? Kajiannya Better Youth ini kalau yang di Masjid As-Sobirin ini minggu lalu yang pas ngundang Kak Arsyad itu sama yang hari ini. Bersama iya. Kali. Program yang lain? Kalau program yang lain belum sih Ustadz, baru ngikutin tahun ini aja. Oke, baik. Yang pertama ya, bahwasanya Allah itu memilih memberikan sebuah takdir bagi hambanya itu adalah takdir yang terbaik. Bagaimanapun rasanya, bagaimanapun kondisinya. Karena Allah tidak punya kepentingan atau tidak punya keinginan untuk menzalimi hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan makhluk dan kholik itu, kalau makhluk itu lemah dan dia tidak tahu masa depan. Makhluk itu lemah dan dia tidak tahu masa depan. Kalau kholik itu kuat dan tahu masa depan. Maka itu adalah gunanya ada takdir. Gunanya ada rahasia. Gunanya takdir itu sifatnya rahasia adalah untuk itu. Contoh Mbak Suci kemarin di case pertama nih, itu kok ngagumi tapi nggak nikah sama dia. Yang kedua juga sama, ternyata ngagumi tapi nggak nikah sama dia. Pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan jika Mbak Suci nikah sama dia akan jadi bahagia? Belum ada. Belum tahu, iya. Nah gitu. Maka Allah itu, cara Allah mengabulkan doa, Mbak Suci memang sudah doa, ya Allah doa, ya Allah semoga dia dan lain sebagainya. Cara Allah mengabulkan doa itu ada banyak caranya. Yang pertama memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti Apriyadi doa sama Mbak Citra, Doa. Tapi ketika sudah direkomendasikan. Iya. Doa Mbak Citra, nikah sama Citra. Seperti Mas Awi. Dia nggak doa. Nggak doa dia. Belum deh. Nggak doa tapi? Nggak ya. Kasihan doa aja nggak mau. Nggak ternyata nggak sama dia. Berarti doanya dikabulkan dan dikabulkan dengan cara diganti yang lebih baik. Tapi cuma satu syaratnya, sabar. Orang kata ulama ya, Ibnu Qayyim kalau saya nggak salah, itu ketika orang itu beriman ya, maka dia akan diuji dengan 3 hal. Yang harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah sabar tanpa tepi. Setelah itu syukur tanpa tapi, habis itu ridho tanpa batas. Itu orang itu beriman. Mbak Suci memahami pernikahan. Apa pernikahan itu semuanya bahagia? Habis nikah bahagia bulan madu, habis itu bahagia terus dan lain sebagainya? Enggak juga. Hanya yang sudah menikah. Bisa jadi malah ada banyak banyak tantangannya malah setelah menikah. Gitu. Belum anaknya 2 seperti Apriyadi. Ya berarti kan harus riwah dan lain sebagainya kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Maka Mbak Suci yang pertama ya, terima ini semua menjadi sebuah takdir baik bagi Mbak Suci. Tapi saya terkadang sering sedih banget dan lain sebagainya. Sedih itu boleh, tapi tadi syaratnya ya. Sedih itu boleh tapi syaratnya. Dan kalau nggak tenang, definisi tenang itu adalah tidak ada satupun keraguan atas janji-janjinya Allah. Itu tenang ya. Bahwasanya setiap manusia itu defaultnya diciptakan berpasang-pasangan. Ya berarti aku ada pasangannya. Tapi syaratnya adalah yang baik buat yang baik.
oh berarti aku belum baik nih. Bisa jadi seperti itu, wallahu alam ya. Kayak gitu, saya tidak ngomong Mbak Suci nggak baik, saya nggak ngomong insya Allah solihah insya Allah. Tapi bisa jadi ada perkara-perkara yang memang harus ditingkatkan. Kayak gitu, yang nantinya ketika fasenya ketemu sama yang baik. Sudah banyak kok jomblo yang ngomong seperti itu gitu ke saya gitu. Tapi akhirnya sekarang yang guyang-guyu karo bojone gitu. Ya, ada di sini juga hadir ya. Masa aku gak ada jodoh nih sih mas gitu. Sekarang ya praketek. Akhirnya ketemu gitu. Ya, maka ada cobaannya dalam menempuh jodoh itu masing-masing. Ada yang harus gagal tunangan, ada. Ya, di sini ada yang gagal tunangan? Gak ada ya. Di Malang ada, sampai bikin komunitas kami. Komunitas gagal tunangan. Komunitas gagal tunangan ya. KGT. Ada yang cobaannya, mohon maaf, ditinggal meninggal calonnya. Sudah tunangan tuh. Ada. Ya, anak betul juga. Ternyata rezekinya yang lain. Oh ya, sekarang sudah nikah sama yang lain. Ada. Ya. Ada cobaannya yang harus sabar. Sabarnya apa? Menunggu. Ada. Jadi mau nikah itu penuh dengan cobaan. Nah, cobaannya itu masing-masing. Karena kenapa? Karena kita akan dikuatkan. Kemarin juga saya itu ngetik di channel kayak gitu. Itu karena dicurhati sama seseorang, nah gitu, bahwasanya aduh mau nikah saja kurang 14 hari saja mau nggak jadi. Mau ditunda gitu kan, iya apa dan lain sebagainya. Saya ngomong nikah itu uzlah konsepnya. Uzlah itu apa? Kamu akan didewasakan secara cepat. Nah bisa jadi kondisi-kondisi yang seperti ini itu akan mendewasakan kamu secara cepat. Karena pernikahan itu bukan hanya sebatas kamu ya, kebahagiaanmu saja. Bukan hanya kamu saja, tapi akan berhubungan dengan keluarganya, dia sendiri, istri atau suamimu, dan banyak hal tanggung jawabnya akan lebih besar. Maka kamu akan didewasakan secara cepat. Bisa jadi seluruh cobaan-cobaan pernikahan itu mendewasakan kita secara cepat gitu. Maka terima ini semua. Cobaan ini terima ini semua. Sebagai apa? Bukan sebagai harus dingersuloi gitu. Ya nggak apa-apa. Itu dalam kadar yang wajar nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa tadi, tapi jangan sampai itu menguasai hati. Yang selanjutnya, jangan sampai memasukkan nama seseorang yang belum halal, yang belum pasti menjadi suami atau istri kita ke dalam hati, dan jangan sampai divisualisasi macam-macam. Aku sudah kadung sayang sama dia, sudah kak, nah gitu loh. Saya kurang malu karena murun ya. Kadang orang itu nih ya, tapi dia baik sama aku Ustaz. Dia itu kan harusnya dia nggak baik sama aku. Oh berarti kalau semisal ada orang nggak baik berarti dia salah. Satpam BCA baik Ustaz. Apa? Satpam BCA baik. Satpam BCA itu satpamnya jangan-jangan mau taruh sama aku gitu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Sama seperti ini, harapan itu letaknya di mana? Harapan letaknya di mana? Di sini. Ya. Siapa yang memasukkan ini ke dalam hatinya teman-teman? Orang lain. Ya tiba-tiba awi ke sini nih. Gitu. Dijejel nong ini gitu. Kan nggak bisa. Harapan itu di hati. Yang memberikan, yang memasukkan, yang menanam harapan itu sehingga tumbuh subur menguat jadi pohon itu siapa? Kita sendiri. Makanya sekarang harus selektif. Ya, kagum oke, tapi jangan visualisasi. Maka mending apa sih? Ikhtiar dengan jelas. Bisa, oh wis. Kalau nggak bisa nggak apa-apa kok kayak gitu. Daripada kita keluar tenaga, keluar energi, keluar pikiran. Jadinya kalau semisal kita sudah mengharapkan terbang tinggi, kalau nggak jadi sakit jatuhnya. Gitu. Maka harus hati-hati terhadap perasaannya sendiri. Perasaan itu berharga apa enggak? Saya ulang lagi, perasaan itu berharga apa enggak? Maka kalau barang berharga harus disikapi dengan cara yang berharga. Handphone punya? Ya, dilempar-lempar nggak handphonenya? Ditendang-tendang nggak? Itu handphone. Harganya nggak seberapa jutaan, tapi kalau perasaannya, maka harus hati-hati dengan perasaannya sendiri. Ya. Kalau suka sama orang sewajarnya, oh iya suka, oke. Mending kalau yang ikhwan apalagi diikhtiarkan sekalian. Ya sudah, oke. Dan jangan menunggu orang yang sudah berproses. Saya ulang lagi, jangan menunggu orang yang sudah berproses. Kalau dia sudah nikah sama orang lain, dia pegangan sama istrinya, sama suaminya, dia pahala. Antum melihat storynya. Jadinya hasad, ghil jadinya. Dan nggak boleh.
Kayak gitu. Maka itulah cara kita menghadapi perasaan. Dulu di tahun dulu ada yang namanya kajian judulnya menyikapi perasaannya sama. Sedih nggak apa-apa, tapi jangan sampai menguasai hati. Ya habis ini sudah move. Karena Mbak, nasihat saya seperti ini. Jika kita terlalu fokus pada masa lalu, kita tidak akan pernah serius untuk menyiapkan masa depan. Sedih ditinggal sedih, udah berarti kan harus noleh terus. Ya di depan ada orang yang mendoakanmu, bisa jadi. Ya, tiba-tiba di sini entah di sekel pertemananmu yang di mana gitu kan, ya tiba-tiba dia mendoakanmu gitu. Ya Allah suci ya Allah. Oh sucinya masih fokus sama namanya Prapto ya, yang Prapto gitu. Yanto, Ustaz. Yanto gitu. Jadinya seperti itu gitu. Gitu ya. Basis ya Allah alam gitu. Ini ada giveaway, Ustaz.